Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fisika, kita bertemu kembali pada Ngulik Fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengukuran bagian yang kedua. Pada pengukuran ini, kita hanya akan membahas pengukuran panjang, dan alat ukur panjang yang kita gunakan hanya terbatas pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Apa itu jangka sorong? Mungkin di benak kalian yang belum pernah melihat jangka sorong, mungkin terpikir bahwa bentuk dari jangka sorong itu mirip dengan jangka yang sering kita gunakan ketika membuat lingkaran pada saat pelajaran matematika. Ternyata tidak seperti itu. Kita lihat gambar dari jangka sorong. Nah, ini adalah bentuk dari jangka sorong yang merupakan salah satu alat ukur panjang. Lalu kita lihat apa sih kelebihan dari jangka sorong. Jangka sorong ini alat ukur panjang yang mempunyai ketelitian sampai 0,1 mm. Artinya jangka sorong ini dapat mengukur benda setebal 1/10 mili. Ini lebih teliti dibandingkan dengan mistar. Jangka sorong mempunyai dua skala. Yang pertama, skala utama itu posisinya berada pada rahang tetap dan skala no-news berada pada rahang geser. Batas ukur maksimum untuk jangka sorong hanya sampai 15 cm. Sekedar informasi bahwa jangka sorong pertama kali ditemukan oleh Pierre Vernier. Dia adalah seorang matematikawan dan penemu berkebangsaan Perancis. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bagian-bagian dari jangka sorong beserta fungsinya. Perhatikan gambar berikut. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Nah, bagian itu yang memanjang sampai ke kanan, itu kita sebut dengan nama rahang tetap. Karena rahang itu tidak bisa digeser. Kita ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan, yang kedua, itu namanya adalah rahang geser. Rahang geser dapat digeser ke kiri, dapat digeser ke kanan. Sesuai dengan keperluan, sesuai dengan panjang benda yang akan kita ukur. Pada bagian rahang geser, bagian atasnya terdapat baut pengunci. Fungsinya untuk mengunci rahang geser agar setelah kita selesai melakukan pengukuran dan skalanya tetap berada pada posisinya, tidak berubah, maka baut pengunci kita kencangkan, kita putar ke kanan. Kalau sudah kencang, maka rahang geser tidak dapat digeser lagi. Apabila ingin mengembalikan, melakukan pengukuran kembali, maka kita putar ke kiri sehingga kendor dan rahang geser baru dapat digeser. Bagian atas itu ada yang namanya rahang atas. Rahang atas ada yang menyebutkannya adalah rahang dalam. Karena rahang atas itu berfungsi untuk mengukur rongga bagian dalam. Misalnya kita ingin mengukur diameter rongga sebuah gelas, maka gelas kita tempatkan pada bagian rahang atas. Kemudian rahang bawah. Ada yang menyebutkannya adalah rahang luar. Karena ketika kita ingin mengukur benda dengan posisi luar, misalnya diameter kelereng, tebal koin, maka benda-benda itu kita tempatkan pada posisi rahang bawah. Kemudian skala. Ingat,
bahwa jangka sorong tadi mempunyai dua skala. Yang pertama namanya adalah skala utama. Pada bagian atas rahang tetap, itu ada skala utama dalam satuan inci. Sedang bagian bawah ada skala utama dalam satuan sentimeter. Pada bagian rahang geser, ada skala nonius dalam satuan in. Rahang geser yang bagian bawah itu ada skala nonius dalam satuan sentimeter. Kemudian di bagian bawah rahang bawah itu ada penjepit. Fungsi penjepit itu adalah untuk menggeser rahang geser. Jadi ketika kita akan mengukur benda, menggeser rahang gesernya, cukup penjepit itu kita tekan dengan menggunakan ibu jari kita, dan ibu jari kita tinggal menggeserkan ke kiri dan ke kanan. Bagi yang terakhir, yang paling kanan, ini adalah tuas pengukur kedalaman. Jika kita ingin mengukur kedalaman suatu tabung, maka tuas itu masukkan ke dalam tabung. Kemudian rahang geser, itu kita geser ke kanan, kita geser keluar. Maka tuas kedalaman juga akan keluarnya semakin panjang. Kita dorong sampai mentok ke dasar tabung yang akan kita ukur kedalamannya. Itu kira-kira bagian-bagian penting dari jangka sorong yang harus kalian pahami sebelum kalian melakukan praktikum dengan menggunakan jangka sorong. Lalu bagaimana cara membaca skala jangka sorong dan melaporkan hasil pengukurannya? Ya, pada dasarnya itu bahwa hasilnya itu kita tinggal menjumlahkan saja skala yang ditunjuk pada skala utama, nilai yang ditunjuk pada skala utama, dan nilai yang ditunjuk pada skala nonius. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu contoh pengukuran benda yang warnanya merah itu. Ini posisi skala jangka sorong ditunjukkan seperti pada gambar. Skala utama yang kita baca adalah skala terakhir sebelum sampai ke 0 nonius. Jika saya tunjukkan pada gambar, maka ini adalah skala terakhir sebelum sampai 0 nonius. Lalu skala nonius yang kita baca adalah skala yang segaris, skala yang berimpit dengan skala utama. Kalau saya tunjukkan, ini adalah skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kita lihat contohnya biar kita lebih paham cara menentukan hasil pengukuran dengan jangka sorong. Kita lihat contoh pertama. Di awal sudah saya bilang, sudah saya katakan, sudah saya sampaikan bahwa jangka sorong ada yang ketelitiannya 0,1 mm, ada yang 0,05 mm. Untuk contoh pertama, kita lihat jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Seperti ini gambarnya. Ciri khas dari jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm pada skala nonius dari 0 sampai 10 itu dibagi menjadi 10 skala. Sehingga jangka sorong itu mempunyai ketelitian 1/10 mm. Misalnya nih ya, dari 0 sampai 10 itu dibagi 5 bagian, maka ketelitian jangka sorong 1/5 mm. Jadi itu patokannya adalah skala pada nonius. Nah, sekarang kita lihat. Pada contoh itu, kita lihat skala utama
sebelum sampai 0 nonius. Kalau kita tunjuk, nah ini adalah skala terakhir sebelum 0 nonius. Kalau kita hitung, ini 0, 1, 2, 3. Ada 3 skala. Satu skala terkecil untuk skala utama itu bernilai 0,1 mm atau 1 mm atau 0,1 cm. Yang skala utama ya. Jadi, skala utama menunjuk pada nilai 0,3 cm. Lalu, yang skala noniusnya. Kita cari skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Coba kita perhatikan, kita cek. Kalau saya beri tanda, ini adalah skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kita lihat dia berada pada posisi kedua, 0, 1, 2. Untuk skala nonius, satu skalanya itu bernilai 0,1 mili atau 0,01 cm. Jadi skala noniusnya bernilai 2 kali 0,01 cm atau 0,002 cm. Berapa hasilnya? Maka hasilnya kita tinggal jumlahkan saja nilai pada skala utama ditambah dengan nilai pada skala nonius. Sehingga akan diperoleh hasilnya 0,32 cm. Bagaimana melaporkannya? Biasanya pelaporan hasil pengukuran itu ditambah kurang dengan tingkat ketelitian atau tingkat kesalahan alat ukur tersebut. Berapa nilainya? Setengah dari nilai skala terkecil. Jadi, pelaporannya boleh dituliskan seperti ini. Yang kedua, kita lihat sekarang contoh untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Perhatikan gambarnya. Pada skala nonius dari 0 sampai 10 dibagi menjadi 20 bagian. Artinya, satu skala terkecil bernilai 1/20 atau 0,05 mm. Cara membacanya sama seperti yang di awal tadi. Kita lihat skala utama terakhir sebelum 0 nonius. Ini adalah skala terakhir. Di depan ada angka 2, di belakang ada angka 3. Ingat, 2 ke 3 itu nilainya adalah 1 cm. Berarti pada bagian yang saya tunjukkan dengan tanda panah warna merah itu mempunyai nilai 2,2 cm. Kemudian kita cari skala nonius yang berimpit dengan skala utama, yang segaris dengan skala utama. Coba diperhatikan baik-baik. Saya berikan petunjuknya. Nah, ini adalah skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Coba kita cek nilainya berapa ya? Nah, caranya begini. Kita hitung dulu skala yang berimpit itu adalah skala yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu skala terkecil untuk noniusnya 0,05 mili atau 0,005 cm. Sehingga nilai yang ditunjukkan pada skala nonius adalah 13 kali 0,005 cm atau 0,065 cm. Hasilnya tinggal jumlahkan saja nilai pada skala utama ditambah nilai pada skala nonius. Diperoleh 2,265.
Pelaporannya sama seperti yang contoh nomor 1, kita plus minus dengan nilai tingkat kesalahan. Nah, itu adalah 2 contoh untuk jangka sorong. Selanjutnya, kita lihat alat ukur yang kedua yaitu mikrometer skrup. Dari kata-kata skrup, kalian pasti sudah terbayang bahwa alat itu ada bagian yang diputar. Karena ketika kita masang skrup itu kita putar. Seperti apa bentuk alatnya? Bentuk alatnya adalah seperti ini. Nah, apa kelebihannya? Apa sih ciri dari mikrometer skrup secara umum? Yang pertama, mikrometer skrup ini alat ukur panjang yang mempunyai ketelitian sampai 0,01 mm. Jadi mikrometer ini lebih teliti 10 kali lipat dibandingkan jangka sorong. 100 kali lebih teliti dibandingkan mistar. Karena alat ini dapat mengukur ketebalan sampai 0,01 mm, 1/100 mili. Jadi kita bisa mengukur diameter rambut kita berapa, cukup dengan menggunakan mikrometer. Mikrometer juga mempunyai 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utamanya berada pada silinder tetap, skala noniusnya berada pada silinder putar. Batas maksimum pengukuran menggunakan mikrometer hanya sampai 5 cm. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa mikrometer ditemukan oleh William Gouge berkebangsaan Inggris tahun 1612. Kita lihat bagian-bagian dari mikrometer. Sebelum kalian praktikum menggunakan mikrometer, harus tahu bagian-bagiannya agar nanti tidak rusak, agar ketika mengukur dapat membaca skalanya dengan tepat. Kita lihat gambar mikrometer. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Bagian yang pertama itu namanya adalah poros tetap. Jadi poros tetap sudah tidak bisa digeser-geser lagi. Posisinya sudah mantap, tetap berada di situ. Kalau kita bergeser sedikit ke kanan, maka ini namanya poros geser. Poros geser ini dapat bergeser ke kiri, dapat bergeser ke kanan, dapat membuka, dapat menutup dengan cara kita memutar bagian silinder putar di mana skala nonius itu berada. Kita lanjutkan nanti itu. Kemudian bagian yang berikutnya, yang bentuknya seperti huruf U, ini kita sebut dengan nama rangka. Perhatikan di bagian rangka itu ada baut. Nah, ini bautnya ini ya. Nah, ini adalah pengunci. Jadi setelah selesai kita mengukur, kita mendapatkan posisi skalanya yang sudah pas, ini kita geser ke kanan. Tujuannya apa? Tujuannya agar si silinder itu, tempat posisi skala itu tidak bergeser. Kalau ingin membuka lagi, mengendorkan, kita geser ke kiri saja. Bagian berikutnya yang berada pada silinder tetap itu adalah skala utama. Satuannya untuk mikrometer dalam milimeter. Lalu skala yang kedua itu adalah skala nonius. Dia berada pada silinder putar. Nah, silinder putar itu yang nanti dapat kita putar ke kiri ke kanan untuk menggeser poros gesernya. Terakhir adalah gigi putar. Fungsi dari gigi putar adalah untuk memposisikan poros geser supaya tidak ada rongga lagi antara poros geser dengan benda yang kita ukur. Jadi setelah posisinya pas, gigi putar kita putar mungkin 2, mungkin sampai 3 kali.
untuk memampatkan benda agar tidak ada rongga antara benda dengan poros geser. Bagaimana cara membacanya? Secara umum, cara menentukan hasilnya sama dengan jangka sorong, yaitu tinggal menjumlahkan nilai yang ditunjuk pada skala utama dengan skala Nonius. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ini adalah gambar skala mikrometer pada saat digunakan. Nah, skala utama yang kita baca adalah skala terakhir sebelum mencapai 0 Nonius yang masih terlihat. Kalau saya tunjukkan dengan tanda panah, maka ini adalah hasilnya. Itu adalah skala utama terakhir yang masih terlihat sebelum sampai ke skala Nonius. Lalu, skala Noniusnya mana yang kita baca? Skala Nonius yang kita baca adalah skala yang berimpit dengan sumbu utama skala utama. Jika saya tunjukkan, maka itu adalah skala Nonius yang berimpit yang segaris dengan sumbu utama pada skala utama. Tinggal nanti hasilnya dijumlahkan. Kita lihat contoh biar lebih jelas. Contoh pertama, ini adalah skala mikrometer pada saat digunakan untuk mengukur sebuah benda. Kita lihat skala utama yang masih terlihat adalah pada angka 5. Jika saya tunjukkan dengan tanda panah, maka itu adalah skala yang masih terlihat sebelum sampai ke Nonius. Untuk skala utama, jarak antara satu garis dengan yang garis lain terdekat, itu nilainya 1 mm. Maka, pada contoh ini, nilai skala utama menunjuk pada 5 mm. Skala Nonius yang kita baca adalah skala Nonius yang berimpit dengan sumbu skala utama. Kalau saya tunjukkan, itu adalah skala Nonius yang berimpit. Berapa nilainya? Kita lihat, itu di bawah kan ada angka 10, di atas ada angka 15. Kalau kita hitung, 10, 11, 12. Berarti skala ke-12. Satu skala Nonius tadi bernilai 0,01 mm. Jadi, kita tinggal kalikan saja 12 dikali 0,01 mm. Maka hasil pengukurannya 5,12 mm. Pelaporannya boleh dituliskan seperti ini. 5,12 mm plus minus dengan tingkat kesalahan pada mikrometer. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Saya geser sedikit saja skala Noniusnya. Kita lihat untuk yang skala utama. Pada gambar, skala utama yang terlihat adalah skala yang bawah. Jarak antara satu skala dengan skala terdekat yang atas 1 mili. Jarak skala yang bawah, 2 skala terdekat juga 1 mili. Nah, jarak antara satu skala dengan skala yang lain terdekat, bawah dan atas dan bawah, itu bernilai 0,5 milimeter. Maka skala utama yang terakhir itu bernilai 1, 2, 3, 4. Bawah itu berarti menunjukkan nilai setengah, sehingga skala utama menunjuk pada nilai 4,5 mm.
Kemudian kita lihat skala noniusnya. Tadi masih ingat yang kita lihat adalah yang berimpit dengan sumbu utama, skala utama. Kalau kita lihat, itu adalah skala yang berimpit. Perhatikan angkanya, di bawah ada angka 5, di atas ada angka 10. Berarti 5, 6, 7, 8. Sehingga nilai yang ditunjukkan oleh skala nonius adalah 8 kali 0,01. Hasil pengukurannya kalau kita tulis 4,5 tambah 0,08 jadi 4,58 mm plus minus dengan tingkat kesalahan dari mikrometer. Jadi begitu ya, gampang. Yang penting ketika menggunakan mikrometer itu harus jeli melihatnya. Mana skala terakhir yang masih terlihat, mana skala nonius yang berimpit dengan sumbu utama. Oke, saatnya kita berlatih untuk menguji dari apa yang sudah saya sampaikan di depan. Coba disiapkan kertasnya, disiapkan pulpen atau pensilnya ya untuk coret-coret. Kita lihat contoh 5 soal saja untuk latihan ya. Kita lihat soal pertama. Ardel mengukur panjang sebuah balok logam dengan menggunakan jangka sorong. Skala jangka sorong saat pengukuran ditunjukkan pada gambar. Berapa panjang balok tersebut? Oke, saya tidak akan perlu menjelaskan lagi. Hanya saya ingatkan sedikit tuh, bahwa jangka sorong yang kita gunakan pada soal nomor 1 itu ketelitiannya 0,1 mm. Saya tunggu 15 detik dari sekarang. Silahkan dicoba. Nanti kita cocokkan jawabannya sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Ini jawabannya. Ya, yang belum ketemu 5,28 cm, dipelajari lagi, dicermati lagi. Kita masuk soal yang kedua. Perhatikan gambar skala jangka sorong saat digunakan mengukur diameter sebuah bola pingpong. Ini adalah skala saat mengukur diameter bola pingpong. Berapa diameter bola tersebut? Saya tunggu 15 detik dari sekarang. Nanti kita cocokkan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya 4,38 cm. Yang masih bingung, nanti diulang lagi, dilihat lagi pada contoh di atas. Kita lanjut soal yang ketiga. Gambar di bawah menunjukkan posisi skala jangka sorong saat digunakan mengukur panjang sisi sebuah kubus. Kubus ketiga sisinya, semua sisinya panjangnya adalah sama. Ini skala pada jangka sorong. Tolong diperhatikan bahwa jangka sorong pada soal nomor 3 ini ketelitiannya 0,05 mm. Oke. Hitung volume kubus, nyatakan jawabanmu sampai 2 desimal. Ingat, volume kubus itu adalah panjang sisi pangkat 3. Saya tunggu 15 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2,
1. Ini jawabannya. Nah, nanti mungkin kalau ada yang sedikit berbeda pembulatan tidak apa-apa. 11,84 misalnya atau mungkin 11,85. Mungkin kalau terjadi seperti itu hanya perbedaan pembulatannya saja. Kita lihat dua nomor terakhir. Nomor 4 yaitu tentang mikrometer. Konita mengukur tebal sebuah koin dengan menggunakan mikrometer. Posisi skala saat pengukuran ditunjukkan pada gambar di bawah. Pertanyaannya, berapa tebal koin tersebut? Ingat, untuk jangka sorong, untuk mikrometer, satuannya dinyatakan dalam milimeter. Sedangkan jangka sorong, satuannya dalam sentimeter. Oke. Saya tunggu 15 detik dari sekarang. 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ini jawabannya 2,78 mm. Soal terakhir. Ini masih berhubungan dengan mikrometer. Salsa mengukur diameter kelereng dengan menggunakan mikrometer. Posisi skala saat pengukuran ditunjukkan pada gambar di bawah. Ini adalah saat mengukur diameter kelereng. Ingat ya, yang kita ukur diameter. Perhatikan pertanyaannya. Hitung volume kelereng. Gunakan pi 3,14 dan nyatakan jawabanmu sampai 2 desimal. Perhatikan yang kita dapatkan dari pengukuran ini adalah diameter. Sedangkan yang kita perlukan dalam menghitung volume adalah jari-jari lingkaran, jari-jari kelereng. Maka nanti nilainya adalah setengah dari diameter. Nah, volume kelereng apa rumusnya? Volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Oke, saya tunggu 15 detik dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Ini volume kelereng 47,06 mm kubik. Jika kalian menggunakan pi-nya 22/7, mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan dalam pembulatan. Mungkin ada yang 0,5, mungkin ada yang 0,7 ya, tergantung dari nilai pi yang kita gunakan. Cuman jika kita gunakan 3,14 kurang lebih hasilnya 47,06 mm kubik. Oke, Sobat Fisika, ngulik fisika kita akhiri sampai di sini. Selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian untuk memahami tentang pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.